Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Tani Cyber. Pada kesempatan video kali ini saya akan sharing atau unboxing sebuah peralatan yang kita butuhkan untuk di rumah, yaitu sebuah access point dengan merek D-Link. Ini dia. Mungkin teman-teman sekarang lagi mencari atau membutuhkan untuk membangun sebuah jaringan WiFi yang ada di rumah dengan kecepatan yang cukup baik gitu ya. Ini adalah salah satu yang recommended dengan harga yang terjangkau. Nanti bisa dilihat saja harganya di toko-toko online begitu ya. Nah, yang pasti merek yang akan kita bahas kali ini adalah D-Link ini ya, dengan tipe AC 1200. Dan ini teknologinya sekilas kalau dilihat dari covernya ini sudah cukup baik ya, karena dia sudah mendukung teknologinya, sudah menggunakan teknologi yang sudah high gain. Kemudian teknologi yang digunakan adalah MIMO, multiple input multiple output. Jadi nanti kasarannya antara pengiriman data TX-nya itu sudah terpisah, jadi tidak bercampur jadi satu, sehingga nanti kecepatan atau aksesnya itu lebih tinggi gitu ya. Kemudian untuk Ethernetnya di sini sudah terlihat ada port gigabit, yang artinya ini sudah menggunakan teknologi dengan kecepatan sampai dengan gigabit untuk Ethernetnya gitu ya. Kemudian yang menarik di sini adalah ini sudah menggunakan dual band. Artinya kalau dual band itu dia sudah bisa memancarkan frekuensi yang 2,4 dan frekuensi yang 5 GHz. Ini cocok sekali kalau misalkan teman-teman di rumah mau membuat WiFi dengan kalau hanya sekedar view foto, kemudian browsing, surfing dan sebagainya, itu bisa menggunakan kecepatan yang 2,4. Tapi kalau misalkan untuk yang kecepatan lebih oke lagi, misalkan untuk online game, kemudian untuk streaming, kemudian untuk transfer data yang sangat cepat, itu bisa menggunakan yang gigahertz-nya, tergantung dari perangkat atau device yang teman-teman gunakan, misalkan HP atau smartphone atau laptop yang sudah mendukung frekuensi 5 GB. Nah, fitur apa saja yang ada di dalam sini? Kalau kita lihat di sekilas di sini ya, di sini ada 2,4, fiturnya ada 2,4 sama dengan 5 GHz. Artinya dia sudah memiliki performa dengan kecepatan sampai dengan 867 Mbps untuk frekuensi yang 5 GB ya. Tentu saja ini transfer datanya ini sangat tinggi, sekitar 300 Mbps untuk yang 2,4. Kemudian karena dia sudah menggunakan high gain dengan menggunakan 4 anten, maka dia untuk coverage areanya itu lebih luas ya daripada hanya anten yang menggunakan 2 dan sebagainya. Kemudian untuk fasilitas atau fitur lain yang ada di sini itu adalah parent controlnya. Jadi ini bisa digunakan untuk memfilter situs-situs yang tidak diinginkan atau situs-situs yang nanti akan atau konten-konten web yang akan kita blok gitu ya, itu juga bisa digunakan di sini. Kemudian di sini juga bisa digunakan untuk memisahkan antara jaringan guysnya atau tamu dengan jaringan adminnya, sehingga nanti jaringannya tidak terpisah dan kita bisa memonitor antara tamu dengan yang guysnya. Nah, untuk lain-lainnya nanti kita akan lihat sambil kita coba fiturnya seperti apa. Ini kita unboxing dulu ya. Kalau barangnya sih cukup mini ya, simple ya, kecil ya. Barangnya ya. Oke, kita buka dulu. Sama seperti peralatan lainnya, di sini ada manual booknya. Jadi petunjuk-petunjuk penggunanya di sini juga ada. Kemudian ini juga manual books. Silakan nanti teman-teman bisa dibaca atau juga bisa dibaca di webnya.
Kemudian untuk perangkat yang didapat lainnya adalah ini kita sudah mendapatkan kabel LAN-nya, ya, kabel USB-nya sudah dapat di sini. Kemudian ada adaptornya. Nah, cuma adaptornya di sini bukan standar Indonesia punya ya. Nah, adaptornya masih modelnya seperti ini ya. Tetapi jangan khawatir karena di boxnya ya di sini itu sudah disediakan juga untuk konverternya. Nah, jadi dari dua ini yang pipih ya, nah, ini juga sudah disediakan di sini. Jadi kan jangan khawatir teman-teman ya. Oke, ini ada adaptornya. Kemudian di sini kita akan melihat ini dia barangnya. Nah, ini dia penampakannya. Ya, seperti ini penampakannya. Nah, cuma di sini ada label-labelnya sama bekas label ini mungkin ya. Ini ada informasi di sini, ada QR code-nya. Kemudian ini mungkin barangnya dari Thailand begitu ya. Karena bahasanya kalau dilihat ini adalah bahasa Thailand. Kemudian di sini juga ada informasi modelnya. Jadi brand modelnya ada D-Link DIR 842 ya. Kemudian ada 2,4 sama 5 giga. SSID-nya juga sudah ada secara default, cuma SSID-nya di sini defaultnya adalah D-Link 0400, ada D-Link dan sebagainya. Nanti kita bisa ganti sendiri ya, nanti kita akan rubah di sini. Ini barangnya seperti ini. Di sini ada 4 anten MIMO-nya ya dengan high gain-nya 1 2 3 4 yang masing-masing masing-masing bisa memancarkan dual band 2,4 sama di 5 giga. Kemudian di sini kalau kita lihat inilah yang untuk ada 5 portnya juga di sini yang kecepatannya sudah giga ya, gigabit ya di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, oke, langsung saja kita akan coba bagaimana sih settingnya untuk D-Link ini sebagai access point. Kita akan coba dulu ya seperti apa. Oke, ini sudah dipasang untuk kabel LAN-nya. Ini sudah mau saya konfigurasi. Ini sudah dipasang untuk kabel LAN-nya, saya masukkan ke laptop. Sudah. Kemudian secara default nanti access point ini sudah ada DHCP servernya. Jadi di laptop kita itu nanti akan mendapatkan IP 192.168.0. Kebetulan saya dapat 136. Nah, nanti kita tinggal konfigurasi saja atau akses saja untuk access point ini melalui laptopnya dengan menggunakan IP gateway-nya yaitu 192.168.0.1. Oke, kita akan akses untuk kita akan langsung akses saja untuk WiFi modemnya 192.168.0.1. Kemudian di sini akan muncul untuk setup wizardnya. Kita tinggal milih bahasanya saja, bahasa mana, kemudian tinggal di next saja. Nah, kemudian di sini untuk ada portnya untuk dijadikan sebagai modem. Untuk dijadikan sebagai modem atau memancarkan WiFi kan ada koneksi internet, harus ada koneksi internet. Nanti dimasukkan saja di port yang kuning yang WLAN-nya, nanti masukkan di situ. Untuk yang port yang lain 1 2 3 4 itu digunakan sebagai switch-nya apabila misalkan mau dikoneksikan ke komputer lokal dengan menggunakan kabel misalkan seperti itu. Ya kira-kira seperti ini. Jadi dari modem IndiHome kita atau dari ISP kita itu dimasukkan ke yang kuning. Oke, selanjutnya kita tinggal next saja. Oke, ini saya tidak bisa next karena belum dimasukkan internetnya, saya masukkan dulu. Oke, ini sudah dimasukkan. Yang ini yang dari internet, yang dari IndiHome. Yang ini nanti ke laptop saya yang digunakan untuk konfigurasi modem ini. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, kita next. Ya, ini adalah untuk setup SSID-nya atau wireless NIN-nya
Jadi nanti untuk yang SSID-nya itu secara default ini sudah ada, yaitu D-Link 0400. Kemudian untuk SSID yang 5 GHz ini, karena ini dual band ini menggunakan D-Link 0400 5 GHz. Ini bisa kita ganti ya, bisa kita samakan juga. Jadi misalkan saya mau buat misalkan my WiFi, misalkan yang ini saya ganti juga yang bawah my WiFi 5 katakanlah. Yang ini WiFi 2 untuk yang 2,4, yang 5 ini berarti untuk yang 5 GHz. Kemudian untuk passwordnya bisa kita ganti, misalkan 1234567 disamakan saja misalkan. Oke, seperti itu. Kalau sudah, kita bisa next. Kemudian untuk adminnya, untuk masuk ke sini, untuk masuk ke modemnya, kita bisa konfigurasi passwordnya ya. Kita bisa konfigurasi passwordnya, sehingga nanti kalau misalkan sewaktu-waktu kita mau masuk lagi ke modemnya, itu nanti akan diminta memasukkan password yang ini, yang kita create itu ya. Katakanlah saya mau masukkan passwordnya misalkan 1234567 juga ya, mau nggak? Oke, kemudian ini adalah time zone-nya, kita masukkan saja, cari yang Asia, time zone-nya +7 ya. Asia mana ya, bisa nggak ya? Jakarta, ini dia Asia Jakarta. Kemudian kita next saja. Nah, kemudian di sini kita bisa manage waktunya ya, secara manage konfigurasinya otomatis, atau kita bisa manage kita sendiri ya. Itu bisa ada dua pilihan di sini. Kalau kita mau manage kita sendiri boleh, tapi untuk yang pengguna mungkin awal bisa langsung di next saja. Seperti ini. Ini adalah konfigurasi akhirnya, resultnya adalah ini. Kemudian kita bisa next saja. Oke, DHCP dinamik dan seterusnya. Udah selesai, finish. Oke, sudah selesai. Ini dia tampilannya, tapi kita sudah konfigurasi tadi. Misalkan ini masih mau diperbaiki lagi melalui tampilan ini ya. Jadi ini adalah alamat modemnya. Kemudian ini adalah tampilannya. Ini ada beberapa settingan di sini. Terlihat di sini untuk koneksi internetnya dari modem kita yang DIR 842 ini sudah connect ya, sudah contreng. Untuk kliennya baru ada satu, tapi melalui kabel, yaitu komputer laptop saya. Kemudian untuk internetnya kita dapat DHCP ya di sini, yaitu dengan dapatkan IP dari IndiHome kita atau dari ISP kita itu 1010 sekian. Ini adalah network saya. Nah, kemudian di sini untuk mengubah WiFi-nya, SSID dan passwordnya segala macam itu bisa melalui di sini, yaitu di wireless ini ya. Jadi di wireless ini yang tadi kita sempat di awal itu setting my WiFi 2 dengan password ini, itu juga bisa diganti di sini. Tampilannya kira-kira seperti ini, cukup simple sih tampilannya. Kemudian di sini ada firewall, port forwarding, website filter dan lain-lain. Ini yang digunakan untuk keamanannya, kemudian digunakan untuk proteksi, kemudian untuk blocking situs, filter dan lain-lain, itu ada di sini semuanya. Nah, untuk pembahasan fitur yang lain ini nanti akan kita bahas di video berikutnya. Ya. Sementara sampai di sini my WiFi ini sudah online, Kalau kita connect ke my WiFi 2, passwordnya 1234567 kita next. Nah, kita sudah bisa connect langsung ya, dengan mendapatkan IP sekian. Ini dia 192.168.0.128 ya. Mungkin itu saja untuk sementara settingan unboxing sampai dengan setting dasar dari D-Link DIR 842 ini. Untuk selebihnya video berikutnya nanti akan kita bahas tentang fitur-fitur yang lain pada modem WiFi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.